Baik, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Della Anista yang akan membimbing kesempatan pada sesi konseling saat ini dari awal hingga akhir. Baik, ini dengan Mbak siapa ya, dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Nila Putri Lestari dari kelas 12 MIPA 2. Oh, udah kelas 12, bentar lagi lulus nih. Iya, Bu. Oke, sebelumnya Mbak ini udah tahu belum sih tentang layanan bimbingan konseling karir ini seperti apa? Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Jadi akan Ibu jelasin ya apa itu yang dimaksud dengan layanan bimbingan konseling karir, yaitu proses memberikan bantuan kepada seseorang untuk memahami dirinya sendiri serta untuk memilih bidang pekerjaan sesuai dengan mereka. Oke, sebelumnya nih Mbak, udah pernah belum sih kayak menerima layanan bimbingan konseling karir atau sejenis psikoterapi? Belum juga. Oh, belum. Oh, jadi ini first time ya Mbak ya melakukan bimbingan konseling karir ini? Iya, first time. Oke. Nah, jadi apakah ada kesusahan Mbak Nila dalam kesiapan konseling karir ini, susah atau gimana? Mungkin sedikit susah dan gugup sih, Bu, karena ya ini kan first time ya. Jadi kayak takut salah buat jawabnya gitu, deg-degan gitu. Oke, nggak apa-apa lah. Itu wajar kalau lagi awal-awal lagi pertama pakai begitu. Pasti begitu. Jadi Mbak ini datang ke sini atas kemauan Mbak sendiri atau dari ada paksaan dari orang lain atau teman-teman dekat gitu? Eh, Diri sendiri. Oke, bagus deh kalau diri sendiri. Oke, jadi selama nanti diskusi, Mbak ini santai aja ya. Karena Ibu sebagai guru BK pegang asas kerahasiaan. Jadi Mbak cerita apapun itu, saya bakal rahasiain. Nah, sebelum ke tahap selanjutnya nih, Mbak Nila ini mengisi dulu biodata yang telah Ibu buat ya. Iya, Bu. Sudah. Oke, terima kasih. Jadi saya harap selama diskusi nanti Mbak itu terbuka ya dan jelaskan semua yang mengganggu perasaan dan pikiran Mbak selama ini. Nah, terus ada beberapa asas yang perlu Mbak tahu ya. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan dan saya tidak akan memaksa Mbak untuk terbuka karena peran saya hanya mendengarkan dan membantu Mbak untuk mengatasi permasalahan yang Mbak hadapi. Nah, yang bisa mencari jalan keluarnya yaitu Mbak sendiri yang termasuk pada asas kemandirian. Ibu hanya mengarahkan saja. Terus ada asas kesadaran diri. Jadi Mbak ini sadar kan kalau Mbak ini lagi melakukan konseling sama Ibu? Sadar. Oke, sadar. Oke, jadi apakah semua kesepakatan ini bisa Mbak terima? Bisa. Oke, baik. Bagus deh kalau bisa diterima. Sebelum ke tahap selanjutnya nih, Ibu akan memberitahu bahwa sesi konseling ini memiliki 6 tahap atau 6 pertemuan. Yang pertama itu membahas tentang kontrak, itu memakan waktu selama kurang lebih 1,5 jam, yaitu yang sedang kita lakukan saat ini. Yang kedua itu ada tahap mengisi kuesioner atau tes-tes, yang kurang lebih itu memakan waktu cukup lama, yaitu selama 2 sampai 6 jam. Terus yang ketiga itu ada tahap umpan balik atau diskusi yang menceritakan tentang permasalahan Mbak nanti. Nah, itu seperti apa? Jadi pada saat diskusi nanti, anggap aja Ibu ini teman Mbak. Jadi jangan merasa gugup atau merasa tertekan gitu ya. Dan yang keempat itu ada diskusi dan ada tugas rumah yang akan Ibu berikan kepada Mbak. Dan yang kelima itu ada tahap kemajuan. Nah, pada tahap kemajuan ini kita bakal lihat nih ada kemajuan nggak selama sesi konseling ini berjalan. Dan yang terakhir ini ada tahap evaluasi. Nah, ini setelah ini nanti setelah selesai 6 pertemuan ini, nanti akan Ibu bagikan selembar gitu untuk kamu mengevaluasi bagaimana kayak sesi konseling ini berlangsung selama ini, bagaimana, apakah ada kurangnya, itu ditulis di situ. Jadi Ibu bisa bisa tahu nih apa yang kurang dari Ibu atau gimana ya. Jadi oke. Jadi di sini kita akan masuk ke sesi explore ya, Mbak ya. Jadi nah, sebelumnya kenapa Mbak ini memilih Ibu sebagai konselornya? Padahal guru-guru BK di sekolah ini kan banyak, lah cuma Ibu nih. Mungkin karena dilihat dari teman-teman saya gitu yang lebih dekat ke ibu gitu ya, jadi kayak menurut saya ibu tuh nyambung diajak bicara gitu, terus kayak enak orangnya. Jadi kan kalau kita bicara ke orang itu kan ada feedback gitu, jadi kan enak. Oke, baik deh, bagus deh kalau Mbak juga nganggap Ibu kayak gitu. Terus
apa yang Mbak harapin nih dengan datang ke ibu untuk melakukan konseling ini? Harapannya kan saya udah kelas 3 ya Bu, terus sebentar lagi juga akan ujian, terus akan sibuk memilih jurusan gitu kan. Pasti kan ada apa namanya kayak perbedaan pendapat tentang pemilihan jurusan. Jadi kayak supaya saya tuh bisa tahu gitu, oh saya tuh maunya di mana gitu. Oke, oke, oke. Jadi ini ya permasalahannya. Oh, gitu. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan kita tentang konseling karir ini. Selanjutnya nanti Ibu bahas lagi, Ibu kasih tahu deh nanti kalau pada saat ada jam istirahat Ibu nggak sibuk, nanti Ibu kasih tahu lagi. Oke Bu, terima kasih. Oke, sama-sama.